Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini adalah video spesial karena saya kedatangan bintang tamu, 3 orang. Dan hari ini kita akan bahas topik yang menarik juga, yaitu tentang gimana sih caranya masuk ke UGM. Nah, langsung aja kita kenalan dengan bintang tamu kita masing-masing. Mungkin saya mengundang para bintang tamu untuk memperkenalkan diri dulu. Silahkan, ini dari sisi kanan saya dulu ya. Ada Mas Eril. Silahkan Mas Eril, perkenalkan diri. Ya, salam kenal. Nama aku Errol Rafael, panggil Errol aja. Aku sekarang di UGM, masuk tahun 2021 di jurusan HI IUP. Ya, Oke, di jurusan Hubungan Internasional, program internasional ya, Mas Eril ya. Baik, berikutnya ada Mbak Gracia. Silahkan memperkenalkan diri dulu. Halo, suaranya belum terdengar. Halo semua, kenalin nama aku Gracia Warela. Aku biasa dipanggil Aini. Aku dari HI Reguler Angkatan 2021. Salam kenal semua. Oke, terima kasih Mbak Gracia. Berikutnya Mbak Jessica, silahkan. Halo semuanya, salam kenal. Namaku Jessica Devia Yuning Tias. Biasa dipanggil Jessica. Aku sekarang kuliah di UGM, jurusan Hubungan Internasional. Masuknya tahun 2021 dan di program internasional yang tadi udah disebut. Salam kenal. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin sebelum kita mulai nih obrolannya, saya mau ngasih sedikit data-data dulu karena sebenarnya masuk ke UGM itu juga boleh dikatakan tidak mudah ya, karena banyak sekali peminatnya. Anggap aja di tahun 2022 ini itu ada setidaknya 50.222 pelamar calon mahasiswa UGM, dan dari jumlah itu hanya 2.716 yang diterima tahun ini. Nah, itu kan berarti menandakan masuk UGM itu agak-agak susah juga ya, dan tentu pasti banyak pasti butuh banyak persiapan gitu, strategi-strategi gimana sih caranya masuk ke UGM. Tapi tentu persiapan itu nggak bisa digeneralisir, semua orang mungkin punya kapasitas, kemampuan yang beda-beda. Tapi hari ini saya mau dengerin dulu nih dari bintang tamu kita, apa sih strategi-strategi yang dilakukan supaya bisa keterima masuk ke UGM. Siapa tahu nanti bisa menjadi inspirasi dan juga bisa bermanfaat buat para penonton semua yang berminat mau masuk ke UGM. Oke, kita mulai dari siapa dulu nih yang pertama. Mungkin Mbak Jessica bisa cerita duluan nggak? Persiapannya dulu mau masuk UGM ngapain aja sih? Oke, boleh. Jadi, pertama-tama tentu mantengin website-nya UGM dulu untuk tahu informasi-informasi mengenai tanggal pendaftaran, tanggal tes, dan lain-lain. Selain itu, selanjutnya mempersiapkan secara administratif, dokumen apa yang diperlukan, lalu ya fotokopi, terus pendaftarannya, lalu apalagi ya, memfamiliarkan diri sih dengan soal-soal tes yang mungkin akan diujikan nantinya dari tahun-tahun sebelumnya, lihat dari internet juga, dan mungkin kenalan dengan teman-teman yang lebih dulu udah masuk UGM, dan untungnya ketemu juga yang jurusannya sama. Waktu itu tuh ada grup namanya ada grup Telegram gitu. Jadi biasanya kita share-share soal di situ untuk persiapannya. Dari situ kalau ada soal yang susah, kita biasanya saling tukar-tukaran. Terus aku sendiri juga belajar untuk cari jawabannya sendiri. Karena menurut aku dengan kayak gitu dilatih terus-menerus jadi lebih familiar ya sama soal yang nanti diujikan. Dan kalau untuk daftar IUP sendiri itu prosesnya agak beda ya. Karena kan ada tes ISAP ya yang dari UGM, tes bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Jadinya ya, jadi cari-cari soal di internet. Terus waktu itu untung ada teman yang ikut bimbel, dan dengan baik hati dia ngasih juga soal-soal latihannya. Jadi saya juga dapat keuntungan gitu untuk bisa belajar secara gratis sebenarnya. Kan dari situ juga mulai membiasakan diri dengan soalnya. Habis itu juga baca-baca mengenai
berita-berita internasional, karena kan sudah tahu jurusan yang mau didaftarkan adalah hubungan internasional. Jadi erat kaitannya dengan fenomena HI gitu di sekitar. Jadi seenggaknya tahu apa yang terjadi sih di dunia saat ini, dan itu sangat membantu sih untuk menjawab pertanyaan esai dan juga interviewnya gitu. Oke, makasih Mbak Jessica. Berarti kan kalau dilihat dari sisi ini ya, yang pertama perlu dibedakan dulu nih, ternyata jalur masuk itu nggak semua via program reguler ya, tapi juga ada program internasional yang ujian masuknya sedikit beda dengan reguler gitu kan. Setahu saya program internasional di UGM itu selain HI juga ada jurusan-jurusan lain, itu punya beberapa gelombang ya untuk pendaftaran. Nah itu benar kata Mbak Jessica, harus sering-sering rajin-rajin ngeliatin website UGM buat tahu kapan nih jadwal untuk daftar ke program internasional. Boleh spill dikit nggak Mbak Jessica, tadi grup Telegramnya tuh apa namanya? Yang buat bagi-bagi soal itu, mungkin ada yang minat gabung atau itu grupnya tertutup? Sebenarnya nggak tertutup sih Mbak. Biasanya tiap tahun itu kan ada akun-akun media sosial yang ngasih informasi tentang pendaftaran universitas, terus tesnya. Nah, di situ biasanya juga mereka buka tryout. Nah, biasanya untuk mempersiapkan tryout dan juga bagi-bagi soal itu, mereka ada grup Telegram sendiri. Jadi bisa ditemukan sih, ada di Twitter, Instagram, banyak kok. Oke, berarti nyari akun ini dulu ya. Akun apa tadi namanya? Akun yang ngasih informasi tentang UTBK, terus jalur-jalur penerimaan pendaftaran mahasiswa baru di universitas. Oke, mungkin keywordnya bisa info masuk UGM atau info UTBK gitu ya, cari di Google buat cari medsosnya. Oke, thank you Mbak Jessica. Kita lanjut dulu nih ke mungkin yang program reguler. Silahkan Mbak Gracia, mungkin bisa share sedikit kemarin apa aja sih persiapan yang dilakukan supaya bisa masuk ke UGM? Oke, makasih Mbak. Mungkin beda dari Eril sama Jessica ya, karena aku dari reguler, aku masuk jalur dulu SNMPTN. Jadi persiapannya itu emang dari agak jauh-jauh hari. Jadi dari aku kelas 10, itu aku udah kayak berusaha untuk mastiin nilai aku bagus, terus mastiin kalau grafiknya itu selalu naik. Aku juga ikut beberapa organisasi yang kayak relevan sama jurusan yang mau aku masukin kan HI. Jadi aku ikut kayak OSIS, ikut kayak organisasi-organisasi lain juga. Nah, terus aku juga belajar SBMPTN, selain SNMPTN buat kayak second plan, kalau misal nanti aku gak lulus SNMPTN. Untuk SBMPTN itu aku kayak belajar ikut bimbel juga, terus belajar sehari-hari, kayak pulang sekolah aku belajar buat SBMPTN. Untuk pendaftarannya sendiri kan juga kayak beda gitu kan. Nah, kebetulan aku itu dari IPA, jadi aku linjur gitu SNMPTN-nya. Jadi kan waktu itu sempat juga dibilang kalau SNMPTN itu nggak bisa linjur ya Mbak. Jadi aku waktu itu agak-agak panik. Jadi aku tanya juga ke kakak SMA aku, terus nanya ke DM ke pihak UGM juga, dan kebetulan tuh dijelasin kalau ternyata bisa linjur. Cuman emang kemungkinannya itu kecil, jadi aku waktu itu berusaha untuk naikin nilai aku setinggi mungkin biar bisa masuk UGM, terus juga masukin piagam-piagam juga yang relevan. Jadi prosesnya tuh kayak ada legalisir piagamnya dulu, terus kayak daftar-daftar input nilai. Dan itu kebetulan, tapi dari pihak sekolah juga sangat-sangat membantu sih. Mungkin dari aku itu aja. Oke, wah menarik nih Mbak Gracia, kan termasuk yang linjur nih, berarti lintas jurusan ya, dari IPA ke IPS. Apa sih tantangannya yang berasa paling sulit gitu buat waktu ngerjain soal-soal SNMPTN-nya? Kalau SNMPTN itu kan nggak pakai soal ya, jadi cuma kirim nilai rapor. Cuman emang tantangannya gede banget sih, karena kan kalau dibilang, kalau misal nanti ada dari IPS juga, itu bakal lebih diprioritasin yang IPS daripada yang IPA, karena mereka kan linear. Jadi benar-benar harus mastiin kalau nilainya itu bisa di atas yang lain, terus kayak bisa pakai piagam-piagam juga kayak untuk mendukung sebagai kayak nilai tambah gitu untuk masuk ke HIGM. Oke, berarti strateginya ini ya, lebih ke nambah aktivitas-aktivitas organisasi buat menunjang nilai gitu ya, biar bisa linjur ke IPS. Iya Mbak, benar harus kayak nambah-nambah organisasi luar juga biar bisa lebih kayak ada nilai jualnya. Oke, nih udah ada ini berarti strategi branding juga ya dari Gracia, gimana cara walaupun aku anak IPA gitu ya yang nggak ada hubungannya dengan jurusan HI, tapi gimana cara aku brandingnya menunjukkan aku bisa loh istilahnya, aku bisa loh ngikutin kuliah-kuliah di HI, kira-kira gitu ya.
Selanjutnya Mas Eril nih, apa nih Mas Eril strateginya? Loh, Mas Erilnya nggak nongol ya di sini. Tadi disconnect, Oh, oke. Sekarang udah stabil harusnya. Kalau buat ya ya. strategi, langsung mulai aja ya, Bu. Gimana ya kalau buat strategi? Kalau aku kan dulu juga mirip Gracia, mirip Aini juga ya. Aku dari IPA. Karena tuh aku em, pas baru baru tahu mau masuk HI itu kelas 11 atau kelas 12 gitu ya. Mm-mm. Aku dari SMP SMA itu ibaratnya di cultivate lah buat jadi dokter. Tapi Mm. eh, kejadian-kejadian hidup happen, jadi ketemulah passionnya, tertarik sama HI. Dan pertama tuh aku kan kelas 12 udah telat banget ya buat SNM, buat SNM aku linjur lagi. Kan nilaiku walaupun bagus tapi kayaknya agak susah buat linjur juga. Terus aku mau Mhm. persiapan SBMPTN juga agak telat. Terus juga pas mau bimbel juga, aduh males juga sebenarnya mau bimbel. Terus akhirnya aku baru tahu juga nyata ada namanya program IP. Jadi karena kayaknya um, aku belajar SBMPTN, belajar IP juga, tapi aku lebih fokus waktu itu ke IP karena aku tertarik banget sama program exchange-nya, jadi aku fokus ke situ, jadi nggak ikut SBMPTN. Nah, kalau dari sisi administrasi mungkin Jessica udah kurang lebih mirip sama Jessica ya kalau administrasi program Mhm. IP. Tapi bedanya mungkin kalau aku nggak ikut join Telegram atau apa, tapi belajar independen aja. Tapi aku tuh beli buku apa, kayaknya anak IP banyak yang beli buku ini. Aku lupa nama bukunya. Pokoknya ESP Bimbel kalau nggak salah nama bukunya. Itu banyak soal-soal yang bakal muncul, yang muncul di pas tes ASEP, sama satu lagi apa yang itu. Pokoknya ada 2 tes buat tes IP. Kalau buat saya sendiri, kayak yang Jessica bilang, sebenarnya kalau masuknya juga harus perhatiin juga karena setiap jurusan beda-beda. Kayak misalnya di FEB ada harus wajib TOEFL atau IELTS. Kalau kita HI cuma tes doang kalau nggak salah waktu itu, dan interview Mhm. udah. Dan nggak ada FGD kan ya waktu itu ya, Jess? Nggak ada ya? Nggak ada FGD Iya, kayak gitu. ya cuma interview sama tes itu doang. Tapi kan kalau jurusan yang lain ada FGD lah, mungkin ada SI atau ada LGD atau banyak deh, beda-beda. Yang penting selalu baca-baca aja, ikutin website jurusannya. Kalau HI kan hi.visipol.ugm kalau nggak salah. Itu lihat-lihat aja informasinya. Biasanya selalu ada di front page buat telusur ke program-program yang reguler ataupun IP. Mungkin kalau dari aku begitu sih. Oke, boleh tuh kalau nanti ada informasi apa tadi nama bukunya, nanti tolong saya di Japri ya, nanti saya kasih link di bawah. Jadi siapa tahu nanti bisa jadi referensi tambahan buat teman-teman yang mau berminat masuk ke UGM, bisa latihan soalnya tadi ke buku apa tadi, Bimbel, SP Bimbel ya, kalau nggak salah ya namanya. ESP kalau nggak salah. Tapi nanti aku cari-cari lagi. Oke, sip-sip. Nanti linknya dikasih di bawah deh kalau gitu. Nah, mungkin ini aja apa namanya sebelum sebelum kita tutup. Tadi kan sebenarnya kalau dilihat strateginya ya boleh dibilang hampir general ya, ikutan bimbel gitu kan. Terus kalaupun nggak ikutan bimbel bisa temenan sama yang ikutan bimbel buat dapat bocoran soal atau dapat fotokopi soal gitu kan. Intinya kita harus sering-sering latihan jawab soal gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih ke teman-teman, dari semua strategi atau usaha-usaha yang teman-teman udah lakukan itu, terus sekarang kan udah diterima nih di UGM gitu. Eh, Kalau mengingat-ingat lagi, sebenarnya kalau boleh ngasih apa ya istilahnya, ngasih pesan-pesan gitu buat yang mau masuk ke UGM, apa nih kira-kira pesannya teman-teman buat mereka yang mau masuk UGM? Apa sih faktor penting yang harus dimiliki setiap orang yang pengen masuk ke UGM? Siapa nih yang mau mulai duluan? Mungkin Mbak Gracia dulu. Mungkin kalau dari aku kesan-kesannya yang pertama semangat nyiapinnya karena menurut aku butuh proses yang panjang juga dan pastinya nggak gampang untuk masuk UGM karena banyak banget saingan. Semangat terus kayak jangan pernah merasa kayak nyerah di tengah jalan gitu karena pada akhirnya nanti bakal terbayarkan kok, dan jangan pernah merasa cukup buat belajar karena orang lain juga belajar sama kayak kita gitu. Jadi intinya siapin aja sebaik mungkin, belajar sebanyak mungkin, dan gimana hasilnya nanti itu gimana ya, di-enjoyin aja gitu. Karena masih banyak jalur juga buat masuk ke UGM. Selain kan jalur aku tadi SNMPTN, masih ada SBM, masih ada UM, masih ada IUP juga gitu. Jadi semangat dan usahain yang terbaik aja.
Oke, thank you Mbak Gracia. Berarti kalau dari Mbak Gracia kuncinya waktu ya. Kalau bisa dari kelas 10 nyiapin lebih bagus lagi gitu kan. Selanjutnya mungkin dari Mbak Jessica. Apa nih pesan-pesan untuk yang berminat masuk UGM? Kalau aku pertama niat dulu sih, walaupun niat aja nggak cukup, harus ada usahanya juga. Usaha untuk proaktif cari informasi, terus perhatiin detail-detail kecil mengenai pendaftarannya, terus juga persiapan akademiknya, belajar, dan juga menurut aku yang penting banget adalah usaha untuk bagi waktu dengan bijak gitu, karena nggak dipungkiri juga istirahat tuh juga ngefek banget, kan nggak mungkin udah belajar mati-matian, terus ternyata nanti pas hari H-tes nggak punya tenaga atau sakit, itu bakal kacau banget kan. Jadi mesti perhatiin juga mengenai istirahat, terus makan, dan juga semangat sih, gimana ya, ya udah semangat aja gitu, karena jangan nggak pede, karena jujur dulu waktu tes juga, apa ya, kayaknya nggak mungkin banget gitu masuk UGM, tapi akhirnya aku di sini karena, ya itu tadi niat dan juga usaha dan coba aja dulu. Selain itu juga kalau misalnya nggak keterima di satu jalur, jangan nyerah dan jangan langsung down karena masih banyak jalur-jalur lain yang patut dicoba juga sama tadi kata Aini. Semangat semuanya. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Berarti tadi ada 2 poin sih ya. Yang pertama tuh tetap kudu rajin-rajin cek website UGM ya, atau cari-cari informasi gitu kan. Kalau emang mau masuk UGM ya harusnya minimal tiap hari lah ngecek-ngecek itu ada registrasi. Ya apa kapan ya tanggal-tanggal registrasi yang penting untuk masuk ke UGM. Terus yang kedua, ingat istirahat sebelum ujian. Jangan sampai udah belajar mati-matian, taunya pas ujian pusing lah, apa ngantuk lah, kan jadi nggak optimal ya ngerjainnya. Sip, thank you. Nah terakhir nih dari Mas Eril, gimana Mas Eril? Lagi ya kesan-kesannya. Mungkin jangan setengah-setengah kali ya effortnya. Determinasi kalau pengen masuk UGM, serius pengen masuk UGM, full konsentrasi. Dan kayak yang Jessica bilang, jangan nyerah karena masih ada jalur lain. Dan kalau benar-benar emang pengen masuk UGM, masih ada tahun depan juga, karena ada banyak temanku juga yang saking pengen masuknya UGM, mereka ada yang rela gap year, hanya fokus belajar setahun hanya lulus UGM. Yang penting jangan menyerah, karena mereka teman-temanku juga akhirnya masuk. Jangan menyerah, terus juga tahulah mau kemana, jurusannya yang tepat, jangan salah jurusan, karena kan nggak asik juga ya kalau salah jurusan. Udah masuk kampus impian tapi nyata salah jurusan, nggak seru. Selain itu mungkin apa yang pengen sampaikan, kesan-kesannya udah kurang lebih mirip sama ini sama Jessica. Semangat, time managementnya dirawat, jaga kesehatan fisik ataupun mental dan lain-lain. Ya, itu kesan-pesanku sih. Oke, thank you banget Mas Eril. Berarti tadi pesannya gaspol ya. Pokoknya kalau mau masuk UGM jangan setengah-setengah gitu. Bahkan ini sebenarnya tips juga sih kalau saya sebagai yang mau wawancarai calon mahasiswa nih, kalau boleh spill dikit. Biasanya kalau ditanya, kan seandainya kamu nggak keterima di UGM, apa yang kamu lakukan? Biasanya jawaban yang tepat adalah saya akan mencoba lagi. Kalau nggak bisa tahun ini keterima, saya coba lagi tahun depan. Nah, itu berarti sudah menunjukkan tadi ya, bahasanya Mas Eril, komitmennya, itu dedikasinya. Oke, thank you banyak semuanya, Mas Eril, Mbak Gracia, Mbak Jessica, udah menyediakan waktunya untuk sharing tips-tips masuk ke UGM. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat para penonton semua, terutama yang benar-benar berminat masuk ke UGM. Ditunggu di UGM ya semuanya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.